Pagi itu Bank Sentra Nusantara sudah ramai bahkan sebelum jam operasional benar-benar terasa berjalan. Pendingin ruangan membuat suasana di dalam terasa dingin, kontras dengan panas matahari di luar yang baru saja naik. Orang-orang datang dengan pakaian rapi, membawa map dokumen, mengenakan sepatu mengkilap, dan berbicara dengan nada percaya diri seolah semua urusan mereka penting. Di antara keramaian itu, seorang wanita melangkah pelan dari pintu kaca otomatis. Namanya Bu Asih. Usianya sekitar 34 tahun. Wajahnya tenang namun terlihat lelah oleh perjalanan jauh. Ia mengenakan blaus sederhana yang warnanya sudah sedikit pudar dan rok panjang yang tampak sering dipakai. Tas kain coklat tergantung di bahunya. Ujungnya sedikit robek namun dijahit rapi dengan benang berbeda warna. Beberapa kepala langsung menoleh, bukan karena mengenal melainkan karena penampilannya terasa tidak sejalan dengan suasana bank yang tampak mewah. Bu Asih hanya menunduk, tangannya merapikan ujung bajunya yang terkena debu perjalanan. Ia mencoba tersenyum kecil, bukan kepada siapapun melainkan kepada dirinya sendiri. Tidak apa-apa, cepat selesai, lalu pulang. Matanya sesekali melihat layar antrian di depan. Angka bergerak lambat. Setiap kali nomor baru dipanggil, seseorang berdiri dengan percaya diri menuju teller, berbicara cepat, tertawa ringan, lalu pergi dengan wajah puas. Sementara itu, Bu Asih duduk diam, memegang kartu ATM yang sudah mulai pudar warnanya. Ia mengusap permukaannya pelan, seolah benda kecil itu memiliki arti penting yang tidak diketahui orang lain. Tak jauh dari sana, di balik meja teller, seorang wanita bernama Rina memperhatikan dari kejauhan. Rina adalah teller muda yang dikenal cekatan, namun juga sering menilai nasabah dari penampilan. Ia sedikit mencondongkan tubuh ke arah rekannya dan berbisik pelan, cukup terdengar bagi teller di sebelahnya. Kayaknya mau minta bantuan saldo minimum lagi deh. Rekannya menahan senyum. Bu Asih sebenarnya mendengar samar-samar, tetapi ia memilih pura-pura tidak tahu. Pengalaman hidup sudah mengajarkan bahwa tidak semua komentar perlu dijawab. Nomor antriannya akhirnya muncul di layar. Tangannya refleks menggenggam tas lebih erat sebelum berdiri. Langkahnya pelan menuju meja teller nomor 3, tempat Rina duduk dengan ekspresi profesional yang terasa dibuat-buat. Rina tidak langsung menatap. Ia masih mengetik beberapa detik, membiarkan Bu Asih berdiri menunggu. "Iya, ada yang bisa dibantu?" ucap Rina akhirnya tanpa senyum. Suara itu terdengar datar. Bu Asih mengangguk sopan. "Maaf Mbak, kartu ATM saya tidak bisa dipakai sejak kemarin. Saya mau cek saja." Rina menerima kartu itu dengan 2 jari, sekilas memandang pakaian Bu Asih dari atas ke bawah, sebelum kembali ke layar komputer. "Ibu sudah coba di mesin lain?" "Sudah Mbak, tetap tidak bisa." Rina menghela napas kecil, seperti seseorang yang harus mengerjakan sesuatu yang tidak menarik. Biasanya Bu Asih akan merasa gugup jika diperlakukan seperti itu. Tetapi kali ini ia hanya berdiri tenang. Dalam pikirannya, ia mengingat pesan almarhum suaminya dulu. Orang boleh meremehkan, tapi kita tidak perlu ikut merendahkan diri sendiri. Ia memperhatikan sekeliling. Lampu-lampu terang memantul di lantai marmer. Aroma kopi dari meja teller bercampur dengan parfum mahal para nasabah. Dunia itu terasa jauh dari kehidupannya yang sederhana di pinggiran kota. Namun ia tidak merasa asing. Ia hanya merasa tidak terlihat. Rina masih mengetik tanpa bicara. Beberapa detik terasa panjang. Nasabah di belakang mulai menghela napas tidak sabar. Bu Asih menoleh sebentar, lalu kembali menghadap depan. Ia tidak ingin merepotkan siapapun. "Saya cuma ingin memastikan kartunya masih aktif," katanya pelan, mencoba menjelaskan lagi. "Iya, tunggu saja," jawab Rina singkat. Nada itu membuat suasana semakin canggung. Bu Asih mengangguk lagi, meski hatinya sedikit terasa hangat oleh rasa malu yang perlahan naik ke wajahnya. Ia sadar dirinya tampak berbeda dari nasabah lain di ruangan itu. Tapi yang tidak mereka tahu, ia datang bukan untuk meminta bantuan, bukan pula untuk mengeluh. Ia hanya ingin menyelesaikan urusan kecil sebelum kembali ke kehidupannya yang tenang. Tangannya menggenggam ujung tas kainnya erat-erat. Di balik wajah sederhana itu, tersimpan kesabaran panjang yang dibentuk oleh banyak pengalaman hidup. Ia memilih diam bukan karena lemah, melainkan karena tidak semua hal perlu dibuktikan dengan kata-kata. Dan pagi itu, tanpa seorang pun di ruangan menyadarinya,
Wanita yang duduk dengan pakaian lusuh itu sedang menjadi awal dari sebuah kejadian yang akan mengubah suasana bank tersebut sepenuhnya. Bu Asih masih berdiri di depan meja teller nomor 3 ketika suara ketikan keyboard terdengar lebih keras daripada percakapan manusia di sekitarnya. Rina menatap layar komputer dengan ekspresi datar, sesekali menggerakkan mouse tanpa benar-benar menjelaskan apa yang sedang ia lakukan. Waktu berjalan lambat, membuat Bu Asih merasa seolah keberadaannya hanyalah gangguan kecil di tengah kesibukan bank. Beberapa nasabah di antrean belakang mulai memperhatikan. Seorang pria berjas melirik jam tangannya berkali-kali. Seorang ibu muda menghela napas panjang dengan sengaja, cukup keras agar terdengar. Bu Asih menunduk sedikit, merasa tidak enak hati meski ia tahu dirinya datang sesuai prosedur. Ia mencoba tetap tenang. Dalam pikirannya hanya ada satu harapan, urusan ini cepat selesai. Rina akhirnya berbicara tanpa mengalihkan pandangan dari monitor. "Kartunya sudah lama ya, Bu?" "Iya, Mbak, sudah beberapa tahun." Rina mengangguk kecil, lalu tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip sindiran daripada keramahan. "Biasanya kartu lama itu dipakai kalau rekeningnya jarang diisi." Kalimat itu diucapkan ringan, tapi cukup keras untuk didengar orang di sekitar. Dua nasabah di belakang saling bertukar pandang sambil menahan senyum. Bu Asih terdiam sejenak. Ia tidak langsung menjawab. Tangannya hanya meremas ujung tas kainnya, mencoba menahan rasa tidak nyaman yang perlahan muncul. "Saya cuma mau memastikan kartunya bisa dipakai lagi," ucapnya pelan. "Iya, tapi sistemnya juga melihat aktivitas rekening, Bu. Kalau saldonya kecil atau tidak aktif, memang sering keblokir otomatis." Nada suara itu membuat seolah-olah masalah berasal dari kelalaian Bu Asih sendiri. Bu Asih mengangguk lagi. Ia tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Dalam hatinya, ia mulai merasa seperti anak sekolah yang sedang dimarahi guru, meski ia tidak tahu kesalahannya apa. Di belakang, pria berjas tadi berkata setengah berbisik namun jelas terdengar. "Lama banget, cuma urusan ATM." Rina menoleh sekilas ke antrean, lalu kembali ke Bu Asih. "Ibu ada transaksi besar yang mau dilakukan?" tanyanya. "Tidak, Mbak, saya hanya mau cek saja." Jawaban itu membuat ekspresi Rina berubah sedikit. Ia bersandar di kursinya, napasnya terdengar seperti orang yang kehilangan minat. "Oh, cuma cek?" Ia lalu mengetik beberapa tombol dengan gerakan lambat, seolah pekerjaan itu tidak penting. Bu Asih mulai merasa wajahnya hangat. Ia sadar dirinya sedang dinilai, bukan karena apa yang ia lakukan, tetapi karena bagaimana ia terlihat. Ia menatap meja teller yang bersih dan mengkilap. Di sana ada gelas kopi modern dengan logo kafe mahal. Aroma kopi itu samar-samar tercium, mengingatkannya pada warung kecil dekat rumahnya yang biasa ia datangi pagi hari. Perbedaannya terasa jauh sekali. "Bu, lain kali bisa pakai mesin ATM saja," kata Rina lagi. "Kalau hal kecil begini tidak perlu ke teller, kasihan yang antri." Kalimat itu menusuk lebih dalam karena diucapkan sambil tersenyum tipis. Bu Asih langsung menoleh sedikit ke belakang, melihat antrean yang mulai panjang. Rasa bersalah muncul, meskipun ia tahu kartu ATM-nya memang tidak bisa digunakan sejak kemarin. "Maaf kalau lama," katanya pelan. Tidak ada yang menjawab. Beberapa orang hanya mengalihkan pandangan, sementara yang lain tampak semakin tidak sabar. Rina lalu mengangkat kartu ATM itu sedikit, memperhatikannya lagi. "Ibu yakin ini rekeningnya masih aktif?" tanyanya. Bu Asih mengangguk cepat. "Masih, Mbak." Rina menghela napas panjang, kali ini tanpa berusaha menyembunyikan rasa jengkel. "Ya sudah, saya cek lagi. Tapi biasanya kalau seperti ini, ya tidak banyak yang bisa dilakukan." Nada suaranya membuat seolah hasilnya sudah pasti mengecewakan. Bu Asih berdiri diam. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi memilih mengurungkan niatnya. Pengalaman hidup mengajarinya bahwa menjelaskan diri kepada orang yang sudah memiliki penilaian seringkali hanya memperpanjang keadaan. Ia memandang sekeliling lagi. Semua tampak sibuk dengan urusan masing-masing,
Tidak ada yang benar-benar melihatnya sebagai seseorang yang perlu dihargai. Ia hanya bagian kecil dari antrean panjang yang ingin segera selesai. Namun, di balik sikap tenangnya, ada perasaan yang perlahan mengendap. Bukan marah, bukan juga sedih, melainkan rasa lelah karena harus terus dianggap tidak berarti hanya karena penampilan. Rina tiba-tiba berhenti mengetik dan berkata tanpa menatapnya, "Bu, tunggu saja, jangan terlalu dekat meja." Bu Asih berdiri sedikit menjauh. Kedua tangannya saling menggenggam di depan tubuhnya. Sikapnya sopan, hampir terlalu sopan untuk seseorang yang sedang diperlakukan tidak menyenangkan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang terasa berat. Tidak ada yang tahu bahwa di balik wanita sederhana yang berdiri dengan kepala sedikit menunduk itu, tersimpan sesuatu yang sama sekali tidak sesuai dengan penilaian orang-orang di ruangan tersebut. Dan tanpa disadari siapapun, sikap merendahkan yang terus berlanjut pagi itu sedang berjalan menuju sebuah titik yang sebentar lagi akan mengubah cara semua orang memandangnya. Suasana di dalam Bank Sentra Nusantara semakin ramai ketika antrean terus bertambah panjang. Suara langkah kaki, bisikan percakapan, dan bunyi nomor antrian bercampur menjadi satu. Namun di meja teller nomor 3, suasana justru terasa tegang. Bu Asih masih berdiri dengan sabar, menjaga jarak seperti yang tadi diminta. Tangannya saling menggenggam di depan tubuhnya, sementara matanya sesekali melihat layar komputer yang menghadap teller. Rina terlihat mulai kehilangan kesabaran. Jemarinya mengetik lebih cepat, lalu berhenti, lalu mengetik lagi. Ekspresinya menunjukkan ketidaksenangan yang semakin jelas. Ia beberapa kali melirik antrean di belakang Bu Asih, seolah ingin menunjukkan bahwa keterlambatan hari itu disebabkan oleh satu orang di depannya. "Ibu ini dari tadi datanya tidak muncul lengkap," ucap Rina. Nada suaranya cukup keras hingga terdengar oleh orang lain. Bu Asih sedikit mendekat, mencoba mendengar lebih jelas. "Maksudnya bagaimana, Mbak?" Rina menggeser kursinya mundur sedikit. "Tunggu dulu, Bu. Jangan terlalu dekat." Bu Asih langsung mundur lagi. "Maaf." Kata itu keluar hampir refleks. Ia bahkan tidak yakin kesalahannya apa. Tetapi meminta maaf terasa lebih mudah daripada memperpanjang situasi. Di sisi meja teller, segelas kopi masih mengepul pelan. Gelas itu diletakkan dekat tumpukan dokumen, sedikit terlalu dekat dengan tepi meja. Aroma kopi hitam menyebar samar di udara. Rina mengambil kartu ATM Bu Asih, lalu memutarnya di tangan sambil berbicara setengah bergumam. Kadang kalau rekening tidak jelas aktivitasnya memang begini. Seorang nasabah di antrean belakang tertawa kecil. "Paling saldo minimum," katanya pelan kepada temannya. Kalimat itu terdengar jelas di telinga Bu Asih. Ia menunduk lebih dalam. Ada rasa hangat di dada yang sulit dijelaskan. Campuran antara malu dan keinginan untuk segera pergi. "Saya cuma ingin memastikan kartunya bisa dipakai," katanya lagi dengan suara pelan, berusaha tetap sopan. Rina tidak langsung menjawab. Ia meraih gelas kopi di sampingnya tanpa benar-benar memperhatikan gerakannya. Saat yang sama Bu Asih tanpa sadar melangkah setengah langkah lebih dekat karena ingin menyerahkan KTP yang baru saja ia keluarkan dari tas. Gerakan kecil itu terjadi hampir bersamaan. Tangan Rina menyenggol ujung map di meja. Map itu bergeser cepat mengenai gelas kopi. Dalam 1 detik yang terasa panjang, gelas itu miring lalu jatuh. Cairan kopi panas tumpah ke depan meja. Sebagian besar mengenai lengan dan bagian depan baju Bu Asih. Bu Asih tersentak pelan. Tubuhnya refleks mundur, napasnya tertahan karena kaget dan panas yang langsung meresap ke kain tipis yang ia kenakan. Beberapa orang di antrean langsung menoleh. Suasana yang tadinya ramai mendadak hening beberapa detik. Noda coklat menyebar di bajunya, menetes perlahan ke lantai marmer yang mengkilap. Bu Asih tidak berteriak. Ia hanya diam, menatap bajunya sendiri seolah mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Rina berdiri cepat, tetapi bukan dengan ekspresi panik atau menyesal. Ia justru mengerutkan dahi. "Ibu juga sih, berdiri terlalu dekat," katanya. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa permintaan maaf. Beberapa nasabah saling berpandangan. Ada yang terlihat kasihan, tetapi tidak ada yang benar-benar berkata apa-apa.
Seorang wanita muda bahkan menutup mulutnya sambil menahan tawa kecil. Bu Asih segera mengambil sapu tangan dari tas kainnya. Tangannya sedikit gemetar saat mencoba mengusap noda kopi di bajunya, meski jelas tidak banyak yang bisa dilakukan. Tidak apa-apa, ucapnya pelan, lebih seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Kulit lengannya masih terasa panas, tetapi ia berusaha tidak menunjukkan rasa sakit. Ia hanya terus membersihkan bajunya perlahan, gerakannya hati-hati agar tidak mengotori lantai lebih jauh. Rina sudah kembali duduk, menarik tisu dari samping meja dan meletakkannya begitu saja di depan Bu Asih. "Nanti juga kering sendiri, Bu." Nada suaranya terdengar ringan, seolah insiden itu hanyalah hal kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan. Bu Asih menerima tisu itu dengan anggukan kecil. Ia tidak menatap siapapun. Pandangannya hanya tertuju pada noda yang semakin jelas terlihat di pakaian sederhananya. Dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa jatuh perlahan. Bukan karena kopi yang tumpah, melainkan karena cara orang-orang memandangnya setelah kejadian itu. Beberapa pasang mata melihat dengan rasa kasihan, sebagian lain dengan hiburan tipis, seolah kejadian itu menjadi selingan menarik di tengah antrean. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tidak apa-apa, ini cuma baju, pikirnya. Namun jauh di dalam hati, rasa malu itu tetap ada. Ia berdiri di tengah ruangan bank yang terang dengan pakaian basah kopi dan tatapan orang-orang yang tidak dikenalnya. Tak satu pun menyadari bahwa wanita yang sedang membersihkan bajunya dengan sapu tangan lusuh itu bukan seseorang yang pantas dipermalukan. Dan lebih dari itu, tidak ada yang tahu bahwa beberapa menit lagi, kejadian kecil yang dianggap sepele itu akan menjadi awal dari keterjugutan terbesar yang pernah terjadi di bank tersebut. Noda kopi masih terlihat jelas di bagian depan baju Bu Asih. Cairannya mulai mengering, meninggalkan bekas coklat yang sulit disamarkan. Ia tetap berdiri dengan tenang, meski rasa tidak nyaman masih terasa di kulit lengannya. Suasana bank perlahan kembali ramai, seolah insiden barusan hanyalah gangguan kecil yang sudah selesai. Namun tidak semua orang benar-benar mengabaikannya. Di dekat pintu masuk, seorang satpam bernama Pak Dedi sejak tadi memperhatikan kejadian itu. Usianya sekitar 50 tahun, wajahnya tegas, namun sorot matanya lembut. Ia sudah bertahun-tahun bekerja menjaga keamanan bank, dan pengalaman panjang membuatnya terbiasa membaca situasi, bukan hanya dari kata-kata, tetapi dari sikap orang. Sejak Bu Asih masuk tadi pagi, Pak Dedi sebenarnya sudah memperhatikan. Bukan karena penampilannya berbeda, melainkan karena cara wanita itu berjalan. Tenang, tidak terburu-buru, dan penuh kesabaran. Sikap yang jarang ia lihat pada orang yang datang dengan urusan kecil. Ketika kopi tumpah dan tidak ada permintaan maaf yang tulus, alis Pak Dedi sempat berkerut. Ia menunggu beberapa saat, memastikan situasi tidak semakin buruk, lalu akhirnya melangkah mendekat. "Ibu tidak apa-apa?" tanyanya pelan. Bu Asih menoleh sedikit, tampak terkejut karena akhirnya ada seseorang yang berbicara dengan nada tulus. "Iya, Pak, tidak apa-apa," jawabnya sambil tersenyum kecil. Senyum itu sederhana, tetapi terlihat lelah. Pak Dedi memperhatikan noda kopi di bajunya. "Kena panas, Bu?" "Sedikit saja, sudah tidak terasa." Jawaban itu terdengar ringan, namun Pak Dedi tahu orang sering mengatakan baik-baik saja hanya agar tidak merepotkan orang lain. Ia lalu menarik kursi kosong di dekat meja tunggu. "Ibu duduk dulu saja, biar saya ambilkan air." Bu Asih sempat ragu. Ia melirik ke arah teller seolah takut dianggap memperlambat proses lagi. "Tidak apa-apa, Pak, saya berdiri saja." "Duduk saja, Bu," kata Pak Dedi lembut tapi tegas. "Tidak enak kalau berdiri terus." Akhirnya Bu Asih duduk perlahan. Tangannya masih memegang sapu tangan yang kini sedikit basah oleh kopi. Ia menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak masuk bank itu, ia merasa sedikit lega. Pak Dedi kembali membawa segelas air mineral. Ia menyerahkannya dengan kedua tangan. Sikap yang sederhana, tapi penuh hormat. "Diminum dulu, Bu." "Terima kasih, Pak." Saat Bu Asih meminum air itu perlahan, Pak Dedi memperhatikan kartu ATM yang masih berada di meja teller. Ia terbiasa melihat berbagai jenis nasabah. Orang kaya yang datang dengan sopir, pengusaha yang bicara keras di telepon, hingga warga desa yang kebingungan mengisi formulir.
Tetapi, ada sesuatu dari Bu Asih yang membuatnya merasa situasi ini tidak biasa. Bukan dari pakaian, melainkan dari sikapnya. Tidak ada kemarahan, tidak ada keluhan. Bahkan setelah dipermalukan, wanita itu tetap berbicara sopan kepada semua orang. Pak Dedi mendekat sedikit ke meja teller. "Mbak, prosesnya sudah sampai mana?" Tanyanya kepada Rina dengan nada hati-hati. Rina menjawab singkat tanpa menoleh. "Masih dicek, Pak. Datanya agak lama." Pak Dedi mengangguk, tetapi matanya sempat melihat sekilas layar komputer yang belum benar-benar menampilkan informasi lengkap. Ia tidak mengerti detail sistem bank, namun instingnya mengatakan proses itu belum ditangani dengan serius. Ia kembali ke arah Bu Asih. "Ibu dari jauh ya?" Tanyanya mencoba mencairkan suasana. "Iya, Pak. Dari pinggir kota. Naik angkot tadi." Pak Dedi mengangguk pelan. Dalam hatinya muncul rasa tidak enak. Ia membayangkan perjalanan panjang yang harus ditempuh hanya untuk diperlakukan seperti tadi. "Ibu cuma mau cek ATM?" Tanyanya lagi. "Iya, kartunya tidak bisa dipakai sejak kemarin. Saya pikir lebih baik langsung ke bank." Nada suara Bu Asih tetap tenang, tanpa sedikit pun nada menyalahkan siapapun. Pak Dedi memperhatikan wajahnya beberapa detik. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan, seperti seseorang yang sudah melewati banyak hal lebih berat daripada sekedar dipermalukan di depan orang asing. Ia lalu berdiri kembali dan berkata pelan, "Sebentar ya, Bu. Saya coba bantu tanyakan lagi." Bu Asih mengangguk. "Terima kasih, Pak. Tapi jangan sampai merepotkan." Kalimat itu justru membuat Pak Dedi semakin yakin bahwa wanita ini berbeda. Orang yang benar-benar tidak punya biasanya akan marah atau tersinggung, tetapi Bu Asih justru khawatir merepotkan orang lain. Pak Dedi berjalan kembali ke meja teller, kali ini dengan langkah lebih mantap. Ia tidak bermaksud mencampuri pekerjaan staf, tetapi nalurinya sebagai seseorang yang terbiasa menjaga ketertiban, mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, Bu Asih duduk diam, memandangi lantai mengkilap di depannya. Tangannya kini tenang di atas pangkuan. Ia tidak tahu bahwa perhatian kecil dari seorang satpam sederhana itu akan menjadi awal perubahan suasana di ruangan tersebut. Dan tanpa disadari siapapun, rasa curiga yang mulai tumbuh di benak Pak Dedi sebentar lagi akan membuka sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik penampilan sederhana wanita yang sejak tadi diremehkan itu. Pak Dedi berdiri di samping meja teller dengan sikap tenang. Namun kali ini tatapannya lebih serius. Ia tidak berkata keras atau memaksa, hanya memperhatikan layar komputer di depan Rina, yang masih terlihat setengah dibiarkan terbuka tanpa perkembangan berarti. Suasana di bank tetap ramai, tetapi ada ketegangan kecil yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang. "Datanya sudah masuk, Mbak?" tanya Pak Dedi pelan. Rina menghela napas pendek. "Ini lagi dicek, Pak. Sistemnya lambat." Nada suaranya terdengar seperti ingin segera mengakhiri percakapan. Namun kehadiran Pak Dedi membuatnya tidak bisa lagi menunda terlalu lama. Ia akhirnya menarik kartu ATM milik Bu Asih kembali ke mesin pembaca kartu di samping keyboard. Bunyi kecil terdengar ketika kartu dimasukkan. Rina mulai mengetik nomor identifikasi, lalu menekan beberapa tombol konfirmasi. Ekspresinya masih datar, seolah tidak berharap menemukan sesuatu yang penting. Baginya ini hanya satu dari sekian banyak rekening biasa yang perlu diperiksa. Beberapa detik pertama tidak terjadi apa-apa. Layar hanya menampilkan proses pemuatan data. Rina bahkan sempat melirik antrian di belakang sambil berkata, "Tunggu sebentar ya," kepada nasabah berikutnya tanpa benar-benar melihat Bu Asih. Di kursi tunggu, Bu Asih duduk tenang sambil memegang gelas air mineral. Ia tidak memperhatikan proses di meja teller. Baginya selama kartu bisa kembali digunakan, itu sudah cukup. Lalu layar komputer berubah. Barisan data muncul cepat menggantikan tampilan sebelumnya. Rina awalnya tidak terlalu memperhatikan, sampai matanya menangkap tulisan berwarna emas di bagian atas layar. Tangannya berhenti di atas keyboard. Ia mengerjap sekali, memastikan dirinya tidak salah membaca. Di layar tertulis jelas, "Nasabah prioritas. Status investor utama." Rina sedikit mendekat ke monitor, keningnya berkerut. Ia menggulir layar ke bawah dan semakin banyak informasi muncul.
Angka-angka besar memenuhi kolom saldo, portofolio investasi, serta beberapa rekening terhubung dengan nilai yang jauh melampaui transaksi harian bank cabang itu. Wajahnya perlahan kehilangan warna. Ini? Gumamnya hampir tanpa suara. Pak Dedi yang berdiri di samping ikut memperhatikan perubahan ekspresinya. Ada masalah? Rina tidak langsung menjawab. Ia menelan ludah, lalu membuka ulang data profil untuk memastikan sistem tidak salah membaca kartu. Data yang sama muncul kembali. Nama pemilik rekening? Asih Rahmawati. Status layanan, priority client, platinum investor. Riwayat investasi, aktif bertahun-tahun. Rina refleks duduk lebih tegak. Tangannya kini terasa dingin. Ia melirik perlahan ke arah kursi tunggu tempat Bu Asih duduk dengan tenang, masih membersihkan sisa noda kopi di bajunya. Sejenak suara di sekeliling terasa memudar. Keramaian bank seperti menjauh, digantikan keheningan yang hanya ia rasakan sendiri. Ia segera memanggil teller di sebelahnya dengan suara pelan namun tegang. Coba lihat ini sebentar. Teller lain mendekat, lalu matanya membesar ketika membaca layar. Ini serius? Rina hanya mengangguk kaku. Angka saldo utama yang terpampang membuat keduanya terdiam beberapa detik. Jumlahnya bukan sekedar besar, tetapi termasuk kategori nasabah yang biasanya dilayani langsung oleh manajer cabang tanpa perlu antri. Pak Dedi mulai menyadari perubahan suasana. Ada apa? Tanyanya lagi. Rina akhirnya berdiri dari kursinya. Gerakannya tidak lagi santai seperti sebelumnya. Ia merapikan seragamnya dengan gugup sebelum berkata pelan kepada rekannya. Panggil Pak Andika sekarang. Manajer? Iya, sekarang. Nada suaranya tidak memberi ruang untuk bercanda. Rekan teller segera berjalan cepat menuju ruang belakang. Sementara itu, Rina kembali duduk, namun kali ini tangannya tidak menyentuh keyboard. Ia hanya menatap layar, lalu sesekali melirik Bu Asih yang tampak sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Di kursi tunggu, Bu Asih meneguk air mineral perlahan. Wajahnya tetap tenang, bahkan sedikit lelah. Ia tampak seperti seseorang yang hanya ingin urusan kecilnya selesai agar bisa segera pulang. Beberapa nasabah mulai menyadari perubahan suasana di meja teller. Bisikan kecil terdengar. Kenapa itu? Tellernya kok diam? Namun tidak ada yang menjawab. Beberapa detik kemudian, manajer Andika keluar dari ruangannya dengan langkah cepat. Biasanya ia jarang turun langsung ke area teller, kecuali ada masalah besar. Ekspresinya serius saat mendekat. Ada apa? Tanyanya singkat. Rina berdiri dan menunjuk layar komputer tanpa banyak kata. Pak Andika membaca informasi di sana. Matanya langsung berhenti pada status nasabah dan angka investasi yang tercantum. Untuk sesaat, ia tidak berkata apa-apa. Suasana di sekitar meja teller mendadak terasa hening, seolah udara ikut menunggu reaksinya. Ia lalu mengangkat pandangan perlahan ke arah kursi tunggu. Tatapannya menemukan Bu Asih, wanita dengan pakaian lusuh yang duduk sederhana sambil memegang sapu tangan. Ekspresi Pak Andika berubah, bukan bingung, melainkan terkejut bercampur tidak percaya. Nasabahnya ibu itu? Tanyanya pelan. Rina mengangguk, wajahnya pucat. Keheningan benar-benar terasa kali ini. Bahkan suara antrian seolah tidak lagi terdengar oleh mereka yang berdiri di sekitar meja teller. Tidak ada yang menyangka bahwa kartu ATM yang tadi dianggap milik nasabah biasa ternyata membuka data yang mengubah segalanya. Dan dalam beberapa detik saja, perlakuan yang sebelumnya dipenuhi sikap meremehkan mulai terasa seperti kesalahan besar yang tidak bisa ditarik kembali. Manajer Andika berdiri beberapa detik di depan layar komputer tanpa bergerak. Matanya masih terpaku pada data yang baru saja muncul, seolah berharap angka-angka itu berubah jika dilihat lebih lama. Namun, tidak ada yang berubah. Nama yang tertera tetap sama, status layanan tetap jelas, dan nilai investasi yang tercatat terlalu besar untuk dianggap kesalahan sistem. Ia menarik nafas perlahan, lalu merapikan jasnya secara refleks. Sikap profesional yang selama ini terbentuk bertahun-tahun langsung mengambil alih. Tanpa berkata apa-apa lagi kepada Rina, ia melangkah menuju kursi tunggu tempat Bu Asih duduk. Langkahnya membuat beberapa pegawai lain ikut memperhatikan. Tidak biasa seorang manajer cabang turun langsung hanya untuk satu nasabah.
Bu Asih masih duduk tenang, menatap lantai sambil sesekali mengusap noda kopi yang sudah mulai mengering di bajunya. Ketika bayangan seseorang berhenti di depannya, ia mengangkat kepala perlahan. "Ibu, Bu Asih?" tanya Andika dengan nada sopan. Bu Asih terlihat sedikit bingung. Ia berdiri refleks. "Iya, Pak." Andika langsung menundukkan kepala sedikit, sebuah gestur hormat yang jarang ia lakukan di area layanan umum. "Ibu seharusnya langsung diarahkan ke ruang prioritas," katanya pelan. Bu Asih terlihat semakin bingung. "Ruang prioritas?" Andika mengangguk. "Ibu adalah nasabah prioritas kami, sekaligus investor utama bank ini." Kalimat itu jatuh begitu saja di tengah ruangan yang tiba-tiba terasa sunyi. Beberapa orang yang duduk di kursi tunggu saling berpandangan. Pria berjas yang tadi mengeluh tentang antrian, kini menatap Bu Asih dengan ekspresi tidak percaya. Bisikan kecil mulai terdengar. "Investor? Yang tadi kena kopi itu?" Rina menunduk dalam. Ia tidak berani mengangkat wajahnya. Bu Asih sendiri tampak tidak nyaman dengan perhatian mendadak itu. Ia menggeleng kecil. "Saya hanya menabung biasa, Pak." Andika tersenyum sopan, tetapi nada suaranya tetap hormat. "Bu Asih sudah bersama bank ini lebih dari 8 tahun. Investasi Ibu membantu pembiayaan banyak program usaha kecil yang kami jalankan." Pak Dedi yang berdiri tidak jauh dari sana ikut terdiam. Kini ia mengerti mengapa sejak awal ia merasa wanita ini berbeda. Bu Asih terlihat sedikit canggung mendengar penjelasan itu disebutkan di depan banyak orang. Ia menunduk sebentar sebelum berkata pelan, "Saya tidak pernah merasa perlu diperlakukan khusus." Jawaban itu membuat beberapa pegawai saling bertukar pandang. Tidak ada kesombongan dalam suaranya, hanya ketulusan yang sederhana. Andika lalu menoleh ke arah Rina. "Mbak Rina?" Suasana langsung terasa tegang. Rina melangkah mendekat dengan ragu. "Iya, Pak." "Apakah Ibu Asih sudah dilayani sesuai standar pelayanan nasabah?" Pertanyaan itu sederhana, tetapi berat. Rina tidak mampu langsung menjawab. Bibirnya bergerak pelan sebelum akhirnya berkata lirih, "Belum, Pak." Andika mengangguk singkat, lalu kembali menghadap Bu Asih. "Atas nama manajemen, saya meminta maaf atas perlakuan yang Ibu terima hari ini." Bu Asih terlihat tidak nyaman menjadi pusat perhatian. Ia mengibaskan tangan kecil. "Tidak perlu besar-besar, Pak. Semua orang bisa tidak sengaja." Namun kalimat itu justru membuat rasa bersalah di ruangan itu semakin terasa nyata. Semua orang tahu yang terjadi bukan sekedar ketidaksengajaan. Rina akhirnya memberanikan diri berbicara. Suaranya gemetar. "Bu, saya minta maaf." Bu Asih menatapnya. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya kelelahan yang tenang. "Iya, Mbak," jawabnya lembut. Tidak ada nada menyalahkan, tidak ada sindiran. Sikap itu justru membuat Rina semakin menunduk dalam. Andika kemudian berkata, "Mari Bu Asih, silakan ke ruang prioritas agar kami bisa menyelesaikan urusan Ibu dengan nyaman." Bu Asih sempat ragu, tetapi akhirnya mengangguk pelan. Ia berdiri sambil merapikan tas kainnya. Saat berjalan melewati area teller, hampir semua mata mengikuti langkahnya. Langkah wanita sederhana yang beberapa menit lalu dianggap tidak penting. Kini, suasana berubah sepenuhnya. Tatapan yang sebelumnya meremehkan berganti menjadi kagum dan canggung. Bisikan-bisikan terdengar pelan, seolah semua orang sedang mencoba memahami kesalahan penilaian mereka sendiri. Dan, di tengah perubahan sikap itu, Bu Asih tetap berjalan dengan langkah yang sama seperti saat ia pertama kali masuk. Tenang, sederhana, tanpa sedikit pun menunjukkan bahwa identitasnya baru saja mengubah seluruh suasana bank. Ruang layanan bank yang sebelumnya ramai kini terasa berbeda. Setelah Bu Asih berjalan menuju ruang prioritas bersama manajer Andika, suasana di area teller tidak lagi sama. Percakapan para nasabah menjadi pelan, bahkan beberapa orang yang tadi terlihat tidak sabar, kini justru diam, seolah masing-masing sedang memikirkan sesuatu. Di meja teller nomor 3, Rina masih berdiri kaku. Layar komputer di depannya tetap menampilkan data rekening Bu Asih. Angka-angka besar yang kini terasa seperti pengingat keras atas sikapnya sendiri beberapa menit lalu. Tangannya dingin, nafasnya tidak lagi stabil. Ia mengingat kembali setiap kata yang ia ucapkan. Nada meremehkan, tatapan sinis, dan yang paling jelas, kopi yang tumpah tanpa permintaan maaf yang tulus. Semuanya terasa berulang di kepalanya. Rekan teller di sebelahnya berbisik pelan.
Kamu tidak tahu ya? Rina menggeleng pelan, suaranya hampir tidak terdengar. Aku pikir dia nasabah biasa. Kalimat itu terdengar berat bahkan bagi dirinya sendiri. Tak lama kemudian, manajer Andika kembali keluar dari ruang prioritas. Wajahnya tetap tenang, tetapi sorot matanya tegas. Ia berdiri di depan meja teller, cukup dekat agar hanya staf yang mendengar. Pelayanan bank tidak boleh melihat penampilan, katanya singkat. Tidak ada suara tinggi, namun setiap kata terasa jelas. Rina menunduk dalam. Saya salah, Pak. Andika mengangguk pelan. Kesalahan bukan hanya soal prosedur, ini soal sikap. Kalimat itu membuat Rina semakin merasa kecil. Ia sadar, teguran itu bukan sekedar formalitas. Apa yang terjadi pagi ini bukan hanya kesalahan pelayanan, tetapi kegagalan memahami nilai dasar pekerjaannya. Di dalam ruang prioritas, Bu Asih sedang menyelesaikan urusan ATM-nya dengan cepat. Kartu baru sudah dicetak, dan staf khusus melayaninya dengan penuh kehati-hatian. Namun, wajahnya tetap sama, tenang, tanpa kebanggaan ataupun kemarahan. Setelah beberapa menit, pintu ruang prioritas terbuka. Bu Asih keluar sambil memegang kartu ATM baru dan tas kainnya. Noda kopi di bajunya masih terlihat samar, menjadi satu-satunya jejak kejadian tadi. Semua mata kembali tertuju kepadanya. Rina langsung berdiri. Kali ini, tanpa ragu, ia melangkah mendekat. Wajahnya pucat, matanya sedikit berkaca-kaca. Bu Asih, suaranya pelan. Saya benar-benar minta maaf. Tidak ada alasan yang ia berikan, tidak ada pembelaan, hanya permintaan maaf yang akhirnya tulus. Bu Asih berhenti. Ia menatap Rina beberapa detik, cukup lama hingga suasana kembali hening. Saya tidak marah, katanya lembut. Rina mengangkat kepala sedikit, tampak terkejut. Bu Asih melanjutkan. Saya hanya berharap lain kali siapapun yang datang ke sini diperlakukan baik, bahkan kalau dia terlihat tidak punya apa-apa. Kata-katanya sederhana, tetapi terasa berat. Tidak ada nada menggurui, hanya harapan yang jujur. Rina mengangguk cepat. Iya Bu, saya ingat itu. Pak Dedi yang berdiri di dekat pintu tersenyum kecil melihat percakapan itu. Ia merasa lega, bukan karena identitas Bu Asih terungkap, tetapi karena akhirnya ada pelajaran yang benar-benar dipahami. Seorang nasabah yang tadi sempat mengeluh, kini menunduk ketika Bu Asih melewatinya. Wanita muda yang sebelumnya menahan tawa, juga mengalihkan pandangan dengan wajah canggung. Tidak ada yang berani berkata apa-apa. Bu Asih berjalan menuju pintu keluar dengan langkah yang sama seperti saat ia datang. Pelan dan sederhana. Tidak ada pengawalan khusus yang ia minta. Tidak ada sikap ingin dihormati. Ia hanya berhenti sebentar di dekat Pak Dedi. Terima kasih sudah membantu saya tadi, Pak, katanya. Pak Dedi tersenyum hangat. Hati-hati di jalan, Bu. Bu Asih mengangguk lalu melangkah keluar dari pintu kaca bank. Cahaya pagi menyambutnya kembali, seolah semua kejadian di dalam tadi hanyalah bagian kecil dari hari yang panjang. Di dalam bank, suasana masih sunyi beberapa saat setelah kepergiannya. Rina kembali ke mejanya perlahan. Ia duduk, menatap kursi kosong tempat Bu Asih tadi berdiri. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di sana, ia benar-benar memahami bahwa seragam rapi dan meja kerja bukanlah tanda seseorang lebih tinggi dari orang lain. Hari itu menjadi pelajaran yang tidak tertulis di buku pelatihan manapun. Bahwa rasa hormat seharusnya diberikan sejak awal, bukan setelah mengetahui siapa seseorang sebenarnya. Dan bagi semua orang yang menyaksikannya, pagi itu meninggalkan satu kesadaran yang sulit dilupakan. Bahwa penilaian paling mahal dalam hidup seringkali lahir dari kesalahan paling sederhana. Menilai manusia hanya dari apa yang terlihat.